Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Jadi pada bagian kelima adalah operasi bentuk akar. Nah, operasi bentuk akar yang akan kita pelajari adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, mungkin sudah ada yang bertanya nih, waduh, penjumlahan dan pengurangan lagi. Jadi untuk lebih jelasnya silahkan simak video ini. Nah, untuk mengetahui kapan bisa dijumlah, kapan bisa dikurangkan bentuk akar, soal bentuk akar, nah terlebih dahulu kalian harus tahu bedakan yang mana yang dimaksud akar senama dan akar sejenis. Nah, untuk akar senama dan akar sejenis, nah, akar senama itu memiliki pangkat akar yang sama. Nah, ingat ya, pangkat akar yang sama. Jadi akar senama dia pangkatnya sama. Untuk akar sejenis, dia pangkat maupun bilangannya itu sama. Bilangan yang dibawa akarnya sama. Lebih memahaminya, silahkan lihat contoh berikut. Nah, ini nih yang dimaksud akar senama, pangkatnya sama tapi bilangan yang dibawa akarnya nggak sama. Ini pangkatnya sama 2. Ini pangkat 2 ya, ketika nggak memiliki, nggak ditulis di sini angka 2-nya. Kemudian akar sejenisnya ini nih, pangkatnya sama dan bilangan di bawah akarnya sama. Ini pangkat 2, pangkatnya sama, kemudian bilangan yang di bawah akar adalah 3, itu sama. Kemudian contoh yang kedua, ini pangkatnya sama tapi bilangannya sama, pangkatnya 3 tapi bilangan yang di bawah akar adalah 2, yang satunya adalah 5, tidak sama. Jadi ini adalah akar senama. Kemudian akar sejenis, nah ini pangkat maupun di bawah akar sama, pangkat 3, yang satunya pangkat 3 juga, yang di bawah akar adalah bilangan 5. Nah, meskipun ini ya, yang di depan, angka yang di depan akar itu, yang satunya adalah 3 dan yang satunya adalah 6 ini, tetapi yang maksud adalah akar sejenis. Nah, contoh berikutnya lagi adalah ini nih. Wah, ini lebih-lebih nggak termasuk karena pangkatnya saja nggak sama. Yang satunya adalah pangkat 4, yang satunya pangkat akarnya adalah 5. Meskipun bilangan yang di bawah akarnya adalah 7. Jadi yang selanjutnya adalah, nah ini sama nih, pangkat akarnya 3 sama ya, bilangan yang di bawah akarnya adalah 3 juga, meskipun yang satunya adalah bilangan negatif di depan akar dan yang satunya adalah 5 positif. Jadi ini adalah perbedaan-perbedaan akar sejenis dan akar senama. Nah, untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, yang perlu diperhatikan itu adalah bentuk akarnya harus sejenis. Nah, ini nih. Nah, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar hanya dapat dilakukan pada akar sejenis. Ya, ingat ya, dia bisa dilakukan pada akar sejenis, nggak boleh tidak. Jika dia akar senama, nah sudah nggak bisa dijumlahkan maupun dikurangkan. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan ada sifatnya. Yang pertama adalah jika dia bentuknya A akar C tambah B akar C. Nah ini, nah kita perhatikan akarnya sama kan, ini akar C, yang ini akar C. Yang membedakan adalah angka di depan huruf yang ada di depan akar. Nah, yang satunya adalah A, yang satunya adalah B. Nah, ini tinggal dijumlahkan saja A dan B nya, cukup 1 kali ditulis C nya.
2B akar C. Untuk sifat yang kedua ini hampir mirip tapi operasinya nggak sama, beda. Yang satunya positif, yang ini adalah negatif. Nah, akarnya sama nih, akar C, yang satunya juga akar C. Maka cukup satu kali ditulis, kemudian angka yang di depannya nanti, di depan akar ini A, dan yang satunya adalah minus B. Jadi kita kurangkan A kurang B. Nah, ini sifat yang kedua ini kita akan pakai nanti untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Jadi ingat ya, kita hanya dapat mengoperasikan bentuk akar, soal-soal bentuk akar dalam penjumlahan dan pengurangan jika hanya dapat dilakukan pada akar sejenis. Tidak boleh akar senama, harus akar sejenis. Nah, contoh untuk sifat yang pertama, nah ini yang tadi saya bilang, ini kan akarnya sama, akar 2, tapi angka yang ada di depannya, di depan akar itu berbeda. Nah, ketika mendapati bentuk seperti ini bisa dioperasikan. Caranya adalah tinggal 3-nya ditambah 5, kemudian cukup satu kali akar 2-nya dituliskan. Nah, operasikan yang di dalam kurung 3 tambah 5 adalah 8, kemudian langsung saya tulis akar 2. Jadi hasil akhir dari 3 akar 2 tambah 5 akar 2 adalah 8 akar 2. Oke, lanjut ke sifat yang kedua. Nah ini nih, 9 akar 5 dikurang 13 akar 5. Sama dengan yang tadi, karena operasinya adalah tanda kurang, berarti 9 dengan 13-nya dikurang. Berarti 9 dikurang 13 akar 5. Jadi akarnya cuma satu kali tulis ya. 9 dikurang 13 berapa ayo? Berapa ayo? Iya, hasilnya adalah minus 4. Minus 4 akar 5. Nah, ini nih dua sifat ini yang akan kita pakai nanti untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, untuk lebih jelasnya kita selesaikan contoh soal lagi. Nah, ini minus 4. Nah, bagaimana nih kalau minus 4 di sini? Yang contoh 1 dan 2 tadi sudah ada nih. Di sini tanda minus ada positifnya. Nah, ini adalah minus 4 akar 3 dikurang 6 akar 3. Nah, sama dengan tadi, minus 4-nya dengan minus 6-nya di dalam kurung minus 4. Tetap ambil ya tanda yang ada di depan ini, jangan lupa. Kemudian minus 4 dikurang 6 akar 3. Nah, minus 4 dikurang 6 adalah minus 10 akar 3. Nah, ini minus 10 akar 3. Oke, lanjut. Contoh soal lainnya. Hitunglah penjumlahan dan pengurangan bentuk akar berikut. Nah, 2 akar 2 ditambah akar 8. Nah, bagaimana nih kalau soalnya seperti ini? Nah, yang syaratnya tadi kan akarnya harus sama, bilangan yang ada di bawah akarnya harus sama, pangkatnya harus sama juga. Tapi ini kan nggak sama. Kita sederhanain dulu nih, yang akar 8 siapa tahu ini akan sama dengan bilangan yang ada di bawah. Jadi kita sederhanakan ini, akar 8 caranya gimana? Nah, caranya kita akan pakai pohon faktor. Kita akan mencari bilangan primanya. Nah, ini pohon faktor ini sudah dipelajari di kelas jenjang SD ya, mungkin barangkali jenjang SD sudah diajarkan dalam mencari pohon faktor mencari bilangan prima menggunakan pohon faktor. Caranya 8, ini 8 bisa dibagi 2 enggak? Ya bisa. Jika dibagi 2 hasilnya adalah 4. Kita lihat nih
angka 4 ini bisa dapat akar enggak? Kalau akar 4 itu hasilnya berapa? Ya, hasilnya 2. Jadi cukup sampai di sini saja, kita nggak usah angka 4 ini dibagi lagi menjadi 2 lagi. Jadi cukup ambil 2 dan 4. Caranya tetap akar 2 ditulis, kemudian uraikan nih akar 8. Akar 8 hasilnya jika diuraikan 4 dikali 2. Yang ini yang diambil. Nah, 4 kali 2. Sekarang kita uraikan lagi. 2 akar 2 tetap turun, ditambah akar 4 dikali akar 2 yang ini nih, kita uraikan yang ini. Karena tanda kali di sini, maka tetap kali di sini. Nah, sekarang cari hasilnya akar 4 berapa? Akar 4 hasilnya adalah 2, jadi cukup tulis 2 akar 2 tambah 2 kali 2. Nah, ini kan hasilnya ini. Nah, sekarang operasikan 2 kali akar 2. Di sini adalah 2 akar 2. Jadi 2 akar 2 tambah 2 akar 2. Ini kan nih pangkatnya sudah sama dan bilangan yang di bawah akar sudah sama. Nah, sekarang tinggal dioperasikan. Caranya adalah memakai sifat yang pertama. Berarti 2 ditambah 2 akar 2. 2 tambah 2 hasilnya adalah 4 akar 2. Nah, ini hasil penjumlahan dari 2 akar 2 tambah akar 8 hasilnya adalah 4 akar 2. Oke, contoh selanjutnya adalah akar 12 dikurang 5 akar 3. Nah, ini nggak sama lagi nih bilangan yang ada di bawah akar. Kalau nggak sama, kita coba sederhanakan. Jangan sampai ini, siapa tahu ini sudah sama nanti ketika sudah disederhanakan. Nah, cari pohon faktornya, bilangan primanya. 12 ini bisa dibagi 2 enggak? Iya, bisa. Dibagi 2 hasilnya adalah 6. Nah, 6 ini bisa dibagi 2 enggak? Bisa dibagi 2 lagi ya. Hasilnya adalah 3. Nah, ini yang diambil adalah 2 kali 2 kali 3. Nah, silahkan uraikan 2 kali 2 kali 3 dikurang 5 akar 3. Nah, 5 akar 3 ini tetap ya. Nah, ini kita kalikan ini dulu. 2 kali 2 hasilnya adalah 4 kali 3 dikurang 5 akar 3. Nah, uraikan lagi seperti yang pertama, uraikan yang ini akar 5 kali akar 3. Tapi kalau sudah makin nggak usah diuraikan lagi, tetap cukup tulis akar 4 hasilnya adalah 2 akar 3 kurang 5 akar 3. Ini yang keluar ini saja ya. Akar 4 hasilnya kan 2, jadi tinggal dikeluarin aja, kemudian ini 3 tetap di dalam kurung. Nah, sekarang bilangan yang ada di bawah akarnya sudah sama. Nah, sekarang tinggal dioperasikan memakai sifat yang ke-2. Nah, sekarang 2 dikurang 5 akar 3. Nah, 2 dikurang 5 berapa? Ayo. 2 dikurang 5 hasilnya adalah minus 3 akar 3. Nah, ini adalah hasil akhir dari akar 12 dikurang 5 akar 3. Ini adalah minus 3 akar 3. Oke, kita coba soal yang lain ya, supaya lebih mahir. Nah, akar 8 tambah akar 18 dikurang akar 32. Nah, ini akarnya bertambah lagi nih, kombinasi antara penjumlahan dan pengurangan. Maka ketika bilangan di bawah akarnya nggak sama lagi, nah sederhanakan lagi. Kita sederhanakan lagi. Akar 8 dulu. Akar 8 berarti kita bagi 2 ya. Hasilnya adalah 4. Kita tulis 4 dikali 2. Sekarang kita sederhanakan akar 18-nya dulu. Nah, akar 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9. Nah, kita perhatikan angka di akhir ini. 9 ini punya hasil jika diakarkan tidak? Akar 9 itu hasilnya adalah 3 ya.
3 pangkat 2 itu hasilnya adalah 9. Jadi kita stop sampai sini aja, nggak usah dilanjut lagi. Maka yang diambil adalah 2 dan 9. Maka yang ditulis adalah akar 9 kali 2. Nah sekarang kita cari bilangan prima dari 32 lagi. 32 bagi 2 hasilnya adalah 2 dikali 16, hasilnya 32. Perhatikan lagi, ini 16, ada nggak hasil jika diakarkan? Akar 16 hasilnya adalah 4 ya, karena 4 kali 4 hasilnya 16. Jadi kita ambil 2 dan 16. Cukup sampai di situ saja. Jadi tulis akar 16 dikali 2. Nah sekarang diuraikan atau cari hasilnya yang akar 4 hasilnya adalah 2 akar 2, kemudian akar 9 hasilnya adalah 3 akar 2, kemudian 16 hasilnya adalah 4 ya, karena 4 kali 2. Nah sekarang perhatikan nih, kita sudah dapat bilangan sama dengan yang ada di bawah. Semua bilangan yang ada di bawah akar itu sudah sama semua, akar 2 akar 2. Sekarang kita jumlahkan dan kurangkan lagi bilangan yang ada di depan akar. Sekarang 2 ditambah 3 dikurang 4 akar 2. Nah 2 tambah 3 hasilnya 5 dikurang 4 hasilnya 1 akar 2. Atau cukup tulis saja ketika di sini 1 itu nggak perlu ditulis lagi, jadi cukup tulis akar 2 saja. Nah ini dia cara penjumlahan dan pengurangan ketika akar yang ada di soal itu, bilangan yang ada di bawah akarnya itu nggak sama. Jadi kita sederhanakan dulu dengan cara mencari bilangan primanya dengan memakai salah satu cara pohon faktor. Baik, contoh selanjutnya, akar 48 tambah akar 108 dikurang akar 27. Nah ini nggak sama lagi. Jadi caranya adalah sederhanakan 48 dulu. 48 kita bagi 2 dulu, hasilnya adalah 24. 24 ada akarnya enggak? Hasil akarnya enggak ada. Jadi kita bagi 2 dulu, bagi 2 hasilnya adalah 12. Ini 12 lagi enggak ada. 12 koma ya. Berarti kita cari lagi nih, bagi 2 lagi hasilnya adalah 6. 6 lagi enggak ada hasil akarnya, berarti kita bagi 2 lagi, hasilnya adalah 2 dan ini nih yang diambil adalah ujung-ujungnya ya, jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi tulis lagi 2 kali 2 kali 2 kali 3 ditambah antara 9. Nah sekarang 108 lagi kita cari bilangan primanya. Sekarang 108 kita bagi 2 dulu, bagi 2 hasilnya adalah 54. Kemudian 54 ada enggak ya hasil akhirnya? Enggak ada ya hasil akarnya. Kita bagi 2 lagi, hasilnya adalah 20. Nah ini masih bisa nggak dibagi 2? 27. Oh nggak bisa dibagi 2. Nah sekarang kalau nggak bisa dibagi 2, kita bagi 3. Bagi 3 hasilnya adalah 9. Nah ini 9 kita stop di sini. Kenapa? Karena akar 9 itu ada hasilnya, akar 9 adalah 3. Jadi cukup kita tulis di sini 2 kali 2 kali 9 kali 3. Sekarang yang 27 ini nih, yang 27. Nah di hasil pohon faktor 108 tadi kita dapat 27 di sini. Yang ini kan, yang 27 nih. Nah, jadi cukup 9 dikali 3. Nah, setelah ini kita kali dulu ini yang 2. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti ini adalah 16 kali 3. Kemudian 2 kali 2 adalah 4.
4 dikali 9 dikali 3 kurang 9 dikali akar 9 kali 3. Nah sekarang cari akarnya. Akar 16 hasilnya adalah 4. Nah akar 3 tinggal. Kemudian akar 4 hasilnya adalah 2. Akar 9 hasilnya adalah 3. Berarti 2 dan 3 kita keluarkan. Nah ini menjadi perkalian ya. Kemudian 3. Akar 3 nya tinggal karena nggak bisa diakarkan. Kemudian kurang akar 9 hasilnya adalah 3. Berarti 3 akar 3. Nah setelah ini masih ada perkalian di depan akar, maka kita selesaikan dulu yang ini, yang kedua. Maka 4 akar 3 ditambah 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Maka 6 akar 3 dikurang 3 akar 3. Nah, sekarang karena bilangan yang ada di bawah akar sudah sama, yaitu akar 3, akar 3, akar 3, maka tinggal dioperasikan bilangan yang ada di depan akar. Maka 4 ditambah 6 dikurang 3 akar 3. 4 tambah 6 adalah 10. Kemudian dikurang 3 hasilnya adalah 7 akar 3. Ini adalah hasil akhir dari akar 48 ditambah akar 108 dikurang akar 27. Hasilnya adalah 7 akar 3. Nah, ini kalian harus tahu cara mencari bilangan prima menggunakan pound faktor. Nah, contoh. Nah, sudah sampai ya. Nah, saya harap kalian bisa memahami penjelasan materi mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Jadi ingat ya, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar hanya dapat dilakukan ketika apa? Ya, ketika akarnya sejenis. Jadi kalau nggak sejenis, kita sederhanakan dulu. Jadi sederhanakan dulu. Siapa tahu akar bilangan yang di bawah akarnya sama. Nah, selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.